Saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan menyampaikan kuliah ketiga dari mata kuliah Ilmu Kepolisian Indonesia. Di dalam kuliah kedua kemarin ini, saya membicarakan antara lain mengenai pemolisian community. Dalam kuliah ketiga ini, saya ingin menekankan kepada tema sebagai berikut. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, maka sebaiknya masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan crime control dengan polisi cukup berperan di belakang dengan melakukan empowerment atau penguatan unsur-unsur masyarakat. Jadi saya ingin tekankan polisi cukup berperan di belakang dengan melakukan penguatan dari unsur-unsur masyarakat. Saya mohon Anda mau membaca karangan-karangan yang berhubungan dengan kuliah ketiga ini di dalam bahan bacaan wajib. Dan buatlah catatan dari penjelasan-penjelasan saya ini karena ini penting untuk tugas UTS dan UAS. Di kuliah yang lalu saya mengingatkan bahwa pendidikan ilmu kepolisian itu berisi baik strategi maupun ideologi. Saya ingin menekankan hal ini. Ilmu kepolisian itu memuat suatu strategi, suatu ilmu untuk memberdayakan potensi kepolisian. Tapi dia juga harus berisi suatu ideologi. Suatu ideologi yaitu cara berpikir tentang fungsi kepolisian. Oleh karena itu saya selalu katakan ilmu kepolisian itu harus memberdayakan operasionalisasi dari konsep pemolisian community sebagai suatu ideologi, suatu cara berpikir tentang fungsi kepolisian. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini masyarakat multikultural. Maka dalam melaksanakan pemolisian community, maka fungsi utamanya adalah sebagai ideologi dari Polri. Bagaimana kita memberdayakan potensi Polri secara optimal di negara kepulauan kita menuju NKRI, inilah yang nanti akan menjadi tema daripada kuliah ini. Salah satu masalah di dalam kita menuju masyarakat Indonesia atau negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia adalah apa yang sering dinamakan keanekaragaman suku bangsa, adanya multi-ethnic society. Dan ini memang dapat berpotensi menimbulkan konflik. Ya. Ini akan menjadi potensi konflik apabila dimanfaatkan oleh pihak asing. Ya, ingat apa yang biasanya dikenal sebagai proxy war. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Oleh karena itu pula maka saya ingin menekankan bahwa keanekaragaman suku bangsa harus dirubah pendekatannya menjadi keanekaragaman kebudayaan. Dan kebudayaan kita itu harus dianggap setara. Ingat kuliah yang lalu di mana saya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu harus dianggap serupa seperti masyarakat Uni Eropa. Ya. Masyarakat Uni Eropa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa namun dengan kebudayaan-kebudayaan yang diakui setara. Dalam rangka pemolisian community, maka penting seperti saya utarakan dalam kuliah yang lalu adanya desentralisasi. Desentralisasi berarti bahwa harus diberikan lebih banyak kewenangan kepolisian di lapangan bawah, di daerah-daerah. Lihat di dalam hal ini misalnya apa yang saya kemukakan di halaman 74 dan 75 dari bahan bacaan wajib saya. Saya ingin mengingatkan pula bahwa pemolisian community itu berkembang tentu dengan perkembangan daripada
police science, ya, dengan ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian itu tidak ada secara tiba-tiba. Kalau kita melihat perkembangan dari ilmu kepolisian itu di Amerika, maka kronologinya kira-kira sebagai berikut. Pada awal dan pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1930-an sampai 1950-an, maka yang dinamakan police science, ilmu kepolisian di Amerika Serikat, itu pendekatannya adalah pendekatan hukum pidana. Ya, pendekatan untuk menegakkan hukum pidana, pendekatan penegakan hukum pidana. Dan penegakan hukum pidana itu dilakukan melalui kriminalistik, melalui scientific crime detection and criminal investigation. Pada waktu itu sedang berkembang ilmu yang mengembangkan scientific crime detection dan criminal investigation, dan ini dimanfaatkan sekali oleh police science di Amerika. Kemudian pada akhir abad ke-20, pada tahun 1960 sampai 1980, maka kalau kita lihat tulisan mengenai police science di Amerika Serikat maupun di Eropa, maka perkembangannya sudah ke arah pendekatan ilmu-ilmu sosial. Seperti criminology, social defense, police and public administration, forensic psychology, dan criminal justice. Jadi mereka sudah memikirkan bahwa ilmu kepolisian tidak hanya dapat ditegakkan melalui hukum pidana dengan scientific crime detection dan criminal investigation, tapi juga harus dengan pemahaman yang diberikan oleh ilmu pengetahuan kriminologi, ilmu pengetahuan social defense, mengenai police dan public administration, melalui forensic psychology, dan mengenai forensic criminal justice. Perkembangan ke arah community policing berangkat dari teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial tersebut. Oleh karena itulah, maka di dalam ilmu kepolisian Indonesia ini, saya ingin menekankan perlunya ilmu kepolisian Indonesia memperhatikan dan mendalami ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Indonesia ini adalah suatu negara kepulauan yang seperti saya katakan bercirikan masyarakat multikultural. Oleh karena itu penting agar pemolisian community sebagai suatu ideologi diterapkan dalam pendidikan ilmu kepolisian. Artinya serupa sebagaimana kalau kita berusaha agar ideologi negara Pancasila diterapkan dalam perkuliahan pendidikan ilmu kepolisian. Maksud saya pemolisian community itu harus merupakan bagian daripada semangat kita di dalam mendidik kader-kader polisi di dalam rangka ilmu kepolisian. Pengertian kepolisian sendiri adalah harus dibina sebagai suatu kepercayaan masyarakat, ya, suatu kepercayaan terhadap masyarakat, bahwa masyarakat itu sebenarnya mampu untuk mengurus sendiri masalah kejahatan dalam lingkungan mereka. Keyakinan bahwa dalam masyarakat multikultural Indonesia, sebaiknya masyarakat adat di berbagai daerah haruslah diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan crime control. Keyakinan ini perlu dibangun di dalam pengertian pemolisian community. Kepercayaan masyarakat sendiri mampu mengurus sendiri berarti bahwa masyarakat adat di berbagai daerah harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan crime control. Di mana posisi daripada polisi? Polisi berperan di belakang dengan melakukan pemberdayaan, melakukan penguatan, melakukan empowerment dari unsur-unsur dalam masyarakat. Pemolisian community ini harus dikembangkan dalam undang-undang kepolisian. Dalam undang-undang kepolisian kita, pemolisian community ini hampir tidak ada sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, maka dalam karangan saya,
di bahan bacaan wajib halaman 72-75, saya memakai judul Undang-Undang Kepolisian Siapa Takut. Ya. Karena kalau Undang-Undang Kepolisian itu diikuti seperti apa yang ada dalam Undang-Undang Kepolisian, menurut saya maka wajah daripada polisi adalah polisi dalam wajah angker. Padahal saya menginginkan bahwa dalam pemolisian community kita dapat mengatakan wajah polisi itu adalah wajah polisi tersenyum. Ada 3 ciri atau karakter polisi di dunia pemolisian community ini yang harus dikembangkan oleh ilmu kepolisian. Yaitu pertama, kewenangan melakukan intervensi dalam kehidupan warga. Ya. Dan kewenangan melakukan intervensi dalam kehidupan warga ini adalah sesuatu yang dapat menjadikan polisi ditakuti karena dia dapat menghentikan sewaktu-waktu seseorang yang dicurigai di tempat umum. Kedua adalah kewenangan untuk membawa senjata api dan mempergunakannya dalam hal warga menolak perintahnya. Misalnya baru-baru ini kita melihat adanya mobil yang tidak menaati perintah untuk berhenti karena sedang ada razia. Maka polisi itu memang berwenang mempergunakan senjata apinya. Ini juga dapat membuat undang-undang kepolisian menjadi undang-undang yang menakutkan. Ketiga adalah kewenangan menangkap dan menahan seseorang dengan memberinya label tersangka melanggar hukum pidana. Sebagaimana kita tahu, label tersangka terhadap seseorang akan sangat membatasi kemerdekaan, kebebasan daripada seseorang. Oleh karena itu, ketiga ciri karakter polisi ini adalah 3 ciri tentang polisi yang bersifat angker. Ini berbeda dengan ciri-ciri dari polisi pemolisian community. Ya. Dan semangat pemolisian community inilah yang seharusnya tercantum jelas di dalam undang-undang kepolisian. Dan bukan harus sekedar seperti sekarang berdasarkan keputusan dari Kapolri saja. Pemolisian community ini haruslah dalam arti menekankan pentingnya kepentingan community yang bersangkutan. Dan ini yang harus diperhatikan dan didahulukan. Sehingga dalam pemolisian community ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu menanamkan pengertian bahwa NKRI tidak berarti bahwa semua harus sama tunduk pada satu peraturan. Tetapi adanya berbagai peraturan harus dapat diakomodir oleh peraturan nasional. Kedua, anggota kepolisian harus mau mempelajari aturan-aturan masyarakat di mana dia ditugaskan dan di mana perlu mencari nasihat dari ketua-ketua adat setempat tentang tindakan hukum apa yang patut diberikan pada seorang warga adat setempat yang telah melanggar hukum nasional. Dengan demikian maka harus ada komunikasi antara seorang polisi, anggota polisi dengan masyarakat community setempatnya. Dan hal yang lain yang dalam kepolisian community yang perlu dilakukan adalah diajarkan kepada seorang kepala polisi sektor, yaitu yang lulus ilmu kepolisian Indonesia, kemampuan untuk membuat laporan-laporan rinci tentang suatu perkara di mana dia telah mempergunakan kebijakan pemolisian community seperti dikemukakan di atas dalam hal A dan B. Kenapa? Karena dengan demikian maka akan terekam ya, bagaimana cara problem solving untuk hal-hal tertentu
sesuai dengan community yang bersangkutan. Rekaman tertulis ini dapat dipelajari oleh rekan-rekan yang menggantikannya agar nanti ada kesinambungan dan konsistensi dari kebijakan bersangkutan. Dalam masyarakat multikultural, kita harus berdayakan masyarakat adat untuk dapat melakukan pengendalian kejahatan setempat dengan aparat kepolisian berperan di belakang, memperkuat unsur-unsur masyarakat seperti kerabat dan keluarga serta pendidikan formal dan informal. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dalam masyarakat multikultural, dan itu adalah pendekatan yang menurut hemat saya Profesor Harsha Bachtiar maupun Profesor Parsudi Suparlan melihat masyarakat kita, maka dalam masyarakat multikultural ini pemolisian community harus diutamakan. Tentu tidak bisa lepas dari pemolisian sebagaimana penegakan hukum biasa. Tetapi pemolisian community ini yang mencoba untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk dapat melakukan pengendalian kejahatan setempat dengan aparat kepolisian berperan di belakang dengan cara memperkuat unsur-unsur masyarakat. Jadi kepolisian harus dapat menjalin hubungan antar kerabat daripada keluarga-keluarga setempat, juga melakukan usaha pendidikan formal mengenai aturan-aturan yang mereka harus taati, dan juga melakukan pendidikan-pendidikan informal. Demikianlah, dan mudah-mudahan Anda dapat membaca bahan-bahan untuk dapat lebih memahami apa yang saya maksudkan dalam kuliah ketiga ini. Sampai kuliah yang akan datang, dan sekali lagi kuliah yang akan datang akan merupakan semacam kesimpulan yang saya akan, dan mungkin juga jawaban dari masukan-masukan saudara. Jadi saudara saya harapkan memajukan pertanyaan maupun catatan-catatan terhadap kuliah pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih atas bantuan saudara. Sekian.